biar lama. Oke, karena kita sudah merecord, kita akan, ya Allah suaraku lemes banget. Oke, jadi sebelumnya welcome back to my YouTube channel, geng. Kita akan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum share sound. Dan terjadi lagi kestrugglean ini. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi Masuk. Betul. Oh, kamu sudah belajar wabarakatuh. share sound tanpa harus stop share screen. Apa nggak stop share screen? Apa? Iya, kamu sudah Oh. mengerti cara share sound tanpa stop share screen. Sudah dong. Upgrade nih. Pengembangan manusia. Apa sih pengembangan apa sih? Sumber daya SDM. manusia. Mantap. Mari kita tonton. Jangan Di lupa video like. kali ini kita akan membahas satu set ya soal latihan tentang struktur aljabar, khususnya di sini adalah tentang teori grup ya. Oke, langsung saja. Nah, kita bahas soal nomor 1. Jadi nomor 1 adalah kita punya G-nya itu adalah grup abelian. Dan kita punya pengaitan di sini F dari ini ya. F dari G ke G. Jadi bisa dikatakan ini ya, dia adalah fungsi dari suatu grup ke dirinya sendiri. Nah, itu mengaitkan X ke X pangkat 3. Pertama adalah tunjukkan bahwa F itu merupakan homomorfisme grup. Jadi di sini karena kita hanya tahu dia merupakan pengaitan dan pengaitan itu kan relasi ya. Jadi belum tentu fungsi, maka dari itu pertama-tama harus ditunjukkan dia merupakan fungsi. Jadi pertama akan ditunjukkan F itu fungsi, ya kan? Berarti diambil sebarang X1, X2 anggota G, di mana X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa karena G-nya grup, ya kan, dia grup, ya, G-nya dia suatu grup, berarti diperoleh apa? F dari X1, berarti kan sama saja ini ya, X1 pangkat 3, karena X1 sama dengan X2, berarti ini sama dengan X2 pangkat 3, sama dengan Fx2. Jadi ini yang pertama. Kedua adalah tunjukkan bahwa F-nya homomorfisme grup. Jadi kita akan menggunakan sifat abeliannya. Berarti G itu grup abelian, ya kan? Jadi kita punya untuk setiap X1, X2 anggota G, kita punya F dari X1, X2. Ini operasinya tergantung operasi di G-nya ya. Jadi kalau G-nya perkalian ya terhadap perkalian ya perkalian, penjumlahan ya penjumlahan. Jadi maksudnya operasi di sini ya tergantung di situ. Berarti kita punya di sini adalah X1, X2 pangkat 3. Ya kan? X1, X2 pangkat 3 itu artinya apa? X1, X2 dikalikan X1, X2 dikalikan X1, X2. Nah, karena dia ini ya, jadi komutatifnya, karena komutatif ya kan, di sini kita punya dia akan menjadi X1 pangkat 3 kali X2 pangkat 3. Ini tergantung operasinya sekali lagi, kita akan punya dia Fx1, Fx2 kan. Di kurang lebih seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah F adalah homomorfisme grup. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita mau menunjukkan dia adalah suatu homomorfisme grup, ada dua. Pertama adalah ya dia fungsi, kedua mengawetkan operasinya. Dan kebetulan ya hanya satu operasi kalau kita berbicara tentang grup. Nah, selanjutnya 1B dicari kernel F kan. Ya sudah, kembalikan lagi saja. Kernel F itu berarti ya semua anggota G di mana Fx-nya ya kan jadi identitas di G kan. Berarti artinya apa? Ya semua anggota G di mana X pangkat 3 sama dengan
G. Sudah selesai kan. Terus di sini ya andekan ya di sini K lah mudahnya kan. Terus selanjutnya kalau image F bagaimana? Jadi image F itu semua hasil petanya kan, berarti ya semua fx di mana x-nya anggota G kan. Jadi kita punya dia akan sama dengan fx itu berarti x pangkat 3 ya, di mana x-nya anggota G. Jadi tergantung dengan operasinya sekali lagi ya, tidak harus betul-betul perkalian dalam arti sesungguhnya di sini. Nah, misalkan ini H, misal, berarti kita punya yang C menggunakan TUHG. Nah, dua grup yang isomorfisnya apa? Ya ini otomatis kalau kita punya di sini ya, di sini kita punya G, di sini punya G, terus atau langsung saja di sini image dari F, ini F-nya kan, terus di sini kita punya G per kernel F. Nah berarti yang kalau semuanya ini dipenuhi, jadi kita punya ini kernel, ini image, terus F-nya home. Berarti kita punya apa? Berarti di sini kita punya G per K akan isomorfis dengan H kita. Di sesederhana itu ya. Jadi itu untuk nomor 1. Nah, nomor 2 kita punya suatu grup yang operasinya kita definisikan di sini. Ya kan? Jadi bisa dilihat di situ. Dan ini ya. Kita punya apa? Tunjukkan bahwa V4 terhadap operasi yang ada di situ merupakan grup abelian. Jadi nomor 2 sederhananya sebenarnya kita lihat di bagian diagonalnya kan. Jadi bisa dilihat di sini. Ini diagonalnya. Nah, kalau dia simetris terhadap diagonalnya ya berarti dia pasti grup abelian kan. Jadi ini kan karena sudah diketahui grup, berarti kan tidak perlu grupnya ya, tinggal abeliannya ya. Atau bisa dengan cara lain kan. Jadi cara lain ya ini di list satu-satu kan. Jadi cara pertama kita dengan perhatikan diagonalnya, di diagramnya itu simetris terhadap diagonalnya yang berakibat apa? G atau V4 ya tadi ya. V4 terhadap star itu dia abelian. Jadi itu cara pertama. Cara kedua bisa juga di list satu persatu kan. Bahwa untuk setiap G anggota G kita punya G star E sama dengan G sama dengan E star G. Ini kan ya setidaknya sudah mengurangi ya satu case ya. Jadi ini case pertama kan. Terus selanjutnya kalau yang lain ya bisa kita lihat kan A star B. Bisa intinya yang cara kedua itu bisa kita list satu persatu semuanya kan. Jadi bisa benar-benar karena dia berhingga kan, jadi dan tidak terlalu banyak juga, jadi tidak ada masalah kan. Jadi di list saja A star B, A star AB ya kan. Terus ini jadi apa? Nah ini nanti nilainya kan akan sama dengan B star A, yang ini jadi AB star A. Terus yang A-nya sudah ya, yang dengan E kan juga sudah kan, berarti tidak perlu lagi. Tinggal yang terakhir adalah B star AB ya. Oke. Nah ini sama dengan apa? Nanti akan sama dengan AB star AB. AB star B di sini. Nah, A star B itu perhatikan bahwa A star B itu jadi AB. Dan AB itu juga B star A ya di sini ya. Ya, cocok. Terus selanjutnya adalah A star AB. A star AB itu B. Terus yang B star AB apa? A. Ini B. Yang ini A. Dan ya semuanya sama kan.
Jadi cara kedua ini intinya cara pertama itu ini lihat diagram. Cara kedua itu list semuanya. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor yang B. Ya kan, B-nya itu semua yang X pangkat 3. Terus ini ya. K-nya itu oke. Semua yang dipangkatkan 3 jadi E ya. Oke. Jadi bisa dilihat di sini nomor 2. Ini kenapa ini? Oke, jadi yang nomor 2 ini kita coba list ya. Jadi semua yang dipangkatkan 3 ya. Jadi yang nomor 2B. Jadi 2B. Intinya kan kita punya di situ H dan K. H itu semua X pangkat 3-nya, K-nya itu ya yang jadi identitas ya. Jadi hanya semua X pangkat 3 kan. Jadi X pangkat 3 di mana X-nya anggota ini ya V4 ya. Berarti kan kita list saja. Kalau E pangkat 3 kan E lagi, A pangkat 3 itu kan ya A kuadrat A ya, padahal A-nya E kan, berarti A lagi. Terus B-nya pangkat 3, B kuadrat B, ini jadi B lagi. AB pangkat 3, ini dikurung aja supaya lebih enak ya. AB pangkat 2B. Karena masing-masing ini ya jadi E kan. Jadi kita punya dia sendiri ya. Jadi kita peroleh hanya itu isinya adalah ya E, A, B, dan AB. Terus bagaimana dengan K-nya? Semua yang dipangkatkan 3 sama dengan E kan. Dimana X-nya anggota G ya di sini ya. Jadi kita punya apa? Ya yang dipangkatkan 3 sama dengan E apa? Jadi bisa dilihat di situ yang dipangkatkan 3 dengan jadi E ya hanya ini saja kan. Berarti K-nya ya isinya E saja. Ya, karena yang lain kan jadi berbeda kan. Jadi di situ berarti kita punya yang C adalah C 2C. Kita punya ya akan ditunjukkan apa? V4 per K isomorfis dengan H. Jadi V4 per K isomorfis dengan H. Berarti kan ya jelas ya. Ini sangat jelas sekali. Kenapa? Karena kita punya V4 diperkan dengan singleton E isomorfis dengan V4 sendiri. Dan ya pertama adalah kalau kita ambil F-nya ini ya, yang dari V4 ke V4, di mana X dibawa ke X pangkat 3, kita kan punya dari penjelasannya nomor 1 tadi kan ini E ini atau K-nya ya, K-nya itu kan sama dengan kernel dari F dan V4-nya itu jelas dari image dari F kan. Berarti dan kita punya F-nya itu karena dia grup abelian kan. Berarti ya dari nomor 1 ya diperoleh V4 per K pasti isomorfis dengan H. Di sisi lain kita juga bisa membuat pemetaan kan. Jadi ya cara lain ya. Ini alternatif. Jadi kita bisa buat pemetaan ya sederhananya kan ini sebenarnya kalau ditambah dengan kelas yang isinya cuma E sendiri kan ya nggak ngaruh apapun kan. Jadi sederhananya kita bisa buat pemetaan dari V4 per E ke V4. Di sini ya X plus E dibawa ke X kan. Dan ini jelas bijektif. Dan ya home juga kan. Jadi ini juga bisa digunakan. Jadi tidak harus pakai teorema utama homomorfisme grup, tapi juga bisa langsung tunjukkan ada isomorfismenya. Itu ya sangat sederhana ya.
Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat ya untuk memahami grup lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, maaf kepencet Pak, nggak bermaksud. Oke, mari lanjut nonton. Tahu-tahu Mas, ya udahlah nggak apa-apa. Lanjut ya Kar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ya latihan untuk teori grup ya. Khususnya jadi ada satu paket soal yang akan kita bahas. Oke, jadi kita start saja langsung nomor 1. Jadi nomor 1 adalah ya diberikan G itu suatu grup ya. Tunjukkan fungsi F yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat itu homomorfisme grup jika dan jika G-nya itu abelian grup. Jadi di sini posisinya adalah kita punya fungsinya itu ya sudah fungsi, maksudnya bukan pengaitan biasa. Jadi ya kita tinggal melihat mengawetkan operasinya saja. Oke, jadi untuk nomor 1 jadi kita punya F dari G ke G. Terus di sini X dibawa ke X kuadrat. Yang mau ditunjukkan apa? F ini home, jika dan hanya jika. Apa ini? G itu grup abelian atau grup komutatif. Jadi ya dari kiri ke kanan dulu ya. Dari kiri ke kanan. Jadi di sini kita punya apa? Jadi diketahuinya F-nya home ya akan ditunjukkan apa? G-nya grup abelian kan? Ya sudah. Berarti diambil sebarang X, Y di G, tunjukkan ya X dioperasikan dengan Y akan sama dengan kalau posisinya diubah kan, Y dioperasikan dengan X. Nah, kita punya F-nya home, ya mau nggak mau ya berarti harus pakai itu kan. Coba saja F dari XY, ini jadi apa? XY kuadrat. Di sisi lain kita punya Fx, Fy sama dengan X kuadrat, Y kuadrat ya berat ya. Ini kan XY kuadrat kan sama dengan XY kan. Nah, jadi dari sini karena F-nya home diperoleh ya ini ya, kita punya XY sama dengan X kuadrat, Y kuadrat itu kan XXY ya. Ini kan XXY kan. Nah, berarti ini kalau kita kalikan atau kita operasikan dengan inverse dari X dari kiri dan inverse dari Y dari kanan, kita punya X inverse X, Y XY, Y inverse sama dengan X inverse X, XY, Y inverse kan. Nah, selanjutnya bisa kita ini ya, asosiatif kan kalau grup itu. Jadi bisa kita pakai seperti ini. Berarti kita peroleh apa? Di sini kita punya dia jadi EG, YX, EG lagi kan. Kita punya di sini EG, XY, EG lagi kan. Jadi ini G ya. Ini juga G ya. Nah, berarti kita punya apa? Ya identitas kalau dikalikan apapun dari dia sendiri kan, YX sama dengan XY, yang artinya apa? G-nya abelian. Nah, bagaimana dengan yang ke kiri? Jadi dari kanan ke kiri ya. Berarti diketahuinya G-nya grup abelian, ya kan? Terus selanjutnya yang mau ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan bahwa ini ya. Jadi F-nya itu home grup. Karena fungsinya sudah, berarti tinggal menunjukkan mengawetkan operasinya. Ya sudah, berarti diambil sebarang misalkan XY lagi anggota G. Kita punya apa?
Jadi f dari xy sama dengan, kan xy kuadrat ini sama dengan xy. Ya karena dia abelian ya, berarti bisa ditukar kan, y x kuadrat y kuadrat, dan ini sama saja fx fy. Berarti kesimpulannya adalah f-nya homomorfisme. Jadi dengan ini terbukti untuk yang nomor 1. Oke, jadi itu saya tambah halaman. Nah, selanjutnya yang nomor 2, tentukan kernel dari homomorfisme TA R pangkat 3 ke R kuadrat dengan definisi TA sama dengan AV itu bla 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 bla. Jadi di sini kita punya A-nya itu 214301 ya. Jadi nomor 2 kita punya A-nya itu 214301. Oke ya, cocok ya. Dan TA-nya itu dari R3 ke R2. TA-nya itu dari R3 ke R2, di mana V di R3 dibawa ke AV. Oke, berarti kan sederhananya ya, kalau kita punya di sini X, Y, Z, dia dibawa ke ini ya, jadi 214301, ini X, Y, Z kan. Nah, selanjutnya apa yang diinginkan? Ya cari kernelnya ya. Ya kernelnya apa? Ya sudah, kernel dari TA itu ya V anggota R3, di mana TV-nya ya kan sama saja 0 di, ini 0-nya di R2 ya. Jadi ya ini kan AV itu kan benar-benar perkalian matriks kan. Tapi di sini grupnya terhadap penjumlahan ya. Berarti kan. Jadi penjumlahan kan berarti identitasnya 0 kan. Berarti cocok di sini 0. Berarti ya sudah. Kita ini ya. Kita jabarkan saja dulu kan. Jadi misalkan V-nya itu sama dengan X, Y, Z. Berarti kan kita punya AV itu sama dengan 214301 kali X, Y, Z. Berarti dia sama dengan apa? Kalau kita punya seperti ini, berarti kita punya 2X plus Y plus 4Z, 3X plus Z ya. Kalau ini disama dengankan 00, berarti kita punya apa? Ya kita punya Z-nya itu sama dengan minus 3X. Ya enggak? Dan di sini ya kita ganti saja. Berarti kita punya 2X plus Y plus 4Z. Berarti kan ini sama dengan 0 ya. Berarti Z-nya diganti minus 3X. Berarti Y kita punya 2X plus Z-nya 4 kali 3 berarti minus 12 ya. X sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Di sini Y-nya sama dengan ini kan minus 10X berarti 10X. Dan ini ya, X-nya akan terserah kan, X-nya anggota R. Berarti artinya apa? Ya, kalau misalkan X-nya sama dengan T supaya tidak rancu saja. Kita punya X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan 10T, dan Z-nya itu sama dengan minus 3T. Jadi kita peroleh apa? Kernel dari TA itu ya ini tadi. Jadi kita punya di sini ya. Jadi kita punya dia bentuknya adalah 1, 10, minus 3 kali T, di mana T-nya anggota. Oke, itu cara mencari kernel. Intinya adalah ya kita harus lihat dulu dia grupnya terhadap operasi apa. Kan dipetakan ke identitas ya, petakan identitasnya apa kan. Nah, selanjutnya ya sudah selesai. Tinggal cari saja kernelnya apa. Oke, selanjutnya nomor 3. Jadi, misalkan kita punya V4 itu himpunan yang isinya E, A, B, AB. Dilengkapi dengan operasi seperti ini ya yang ada di tabel. Dan dia akan menjadi
grup. Nah, selidiki apakah V4 isomorfis dengan Z4. Jadi ya yang pertama kita harus perhatikan apakah dia komutatif. Ternyata kalau misalkan kita lihat diagonal utamanya, terus ini ya, ini kan dia kalau dicerminkan terhadap diagonal utama kan dia sama kan, jadi bisa dilihat di sini kan, dia simetris, berarti dia sama-sama komutatif, berarti tidak bisa pakai komutatifnya. Nah, terus apa lagi? Oh, ini. Berarti di sini ternyata semuanya kalau elemen yang sama dioperasikan, oh jadi E. Nah, itu mungkin bisa jadi peluang ya untuk mencari tidak isomorfisnya mah. Jadi andaikan terdapat isomorfisme dari V4 kita ini star ke Z4 plus 4 ya. Berarti jadi apa ini? Kalau seperti ini kita punya, pertama-tama ini ya kita lihat identitasnya dulu ya. Perhatikan bahwa kita punya kan E star E ya jadi E ya. Terus E star A ini jadi A dan sama dengan A star E. E star B ini sama dengan B. E star E dan E star AB sama dengan AB ya. Ini AB star. Berarti kesimpulannya apa? E ini elemen identitas di V4 terhadap operasi star ini ya. Terus selanjutnya apa? Kita punya, kalau kita perhatikan di situ A star A ini jadi E ya. Terus B star B ini juga jadi E dan AB star AB sama dengan E. Dan kalau di Z4 kita punya apa? 1 plus 1 1 plus 1 ini kan 2 plus 2 ini 0, terus 3 plus 3 ini 2 lagi ya. Padahal kalau kita punya dia suatu homomorfisme kan berarti F dari ini G1 G2 nanti kan jadi FG1 FG2 ya kan. Berarti kan ya kita punya ini ya, mau tidak mau apa ya tidak mungkin kalau kita punya, jadi tidak mungkin A dibawa ke 1 dan AB juga tidak mungkin dibawa ke 1 bar. Kenapa? Karena ya bisa kita lihat ya di sisi sini. Jadi di sini ya. Karena A star A itu kan E kan. Di sisi lain 1 plus 1 itu 2. Jadi bukan identitas lagi. Berarti kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya F-nya tidak surjektif dan ini kontradiksi. Ya, karena dia terjadi kontradiksi di sini, nggak mungkin ya kita bisa membentuk isomorfismanya, berarti kan kesimpulannya apa? Tidak ada isomorfisme dari, kita punya di sini V4 star ke Z4 terhadap plus 4 di sini ya. Oke. Nah, oke.
Ini terakhir nomor 4. Tambah halaman lagi. Oke. Jadi soal ini untuk mengukur kemampuan mengaplikasikan oke. Jadi oke. Nah, di sini dibentuk hanya itu X kuadrat X anggota G, K-nya itu buktikan G per K isomorfis dengan H. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya ini ya, kalau kita punya di sini G, terus di sini G per kernel F, dan di sini kita punya image F, ini F-nya home, ya kan? Ini kan dari ini ya teorema utama homomorfisme grup, kita punya G per kernel F isomorfis dengan image F kan. Berarti apa? Ya ditunjukkan yang K-nya itu akan ditunjukkan. Ya pertama adalah ada F dari G ke ini ya, ke mana? Ke H ya. Ya home. Terus yang kedua adalah menunjukkan K-nya itu sama dengan kernel dari F ini. Dan yang ketiga menunjukkan bahwa H-nya itu sama dengan image dari F-nya. Nah, selalu idenya itu ya gimana cara bentuk dari pemetaannya ya, home-nya itu bentuknya kayak apa kan. Nah, pertama ya sudah dibentuk ini abelian ya, dibentuk F-nya dari G ke H, di mana X itu dibawa ke X kuadrat. Alasannya kenapa? Ya karena kita punya hanya bentuknya seperti itu kan. Jadi supaya jadi image mau tidak mau ya. Dan dari nomor 1, ya kan? Dari ini, karena kan ini F-nya ini kan sama saja. Ini kan sebenarnya dari G ke G kan. Jadi ya sama saja lah. Jadi ini dari nomor 1 kita punya F-nya itu home. Terus yang kedua, kernel dari F itu semua X di G yang dibawa ke 0 kan. Ke identitas lah. Bukan 0 ya, maaf. Nah, kita punya ya yang ini, yang X kuadrat sama dengan E kan. Berarti X-nya di G ya. Berarti ini sama dengan K-nya kan. Iya nggak? Dari definisinya. Atau ini ya, dibalik saja ini nulisnya. X anggota G, di mana X kuadrat sama dengan E. Terus selanjutnya, image dari F apa? Ya ini, jadi himpunan apa? Fx kan, di mana X anggota G. Berarti kan kita punya ya X kuadrat, di mana X anggota G. Yang artinya ini apa? Ini sama saja hanya. Jadi kita peroleh jelas dari situ kita punya di sini G per K isomorfis dengan H. Ini dari TU HG. Jadi sesederhana itu, tidak rumit ya. Oke, jadi itu semua untuk beberapa latihan soalnya ya. Jadi ya semoga dengan tambahan latihan soal bisa membantu pemahaman dan semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dapat dipahami dengan baik juga. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yap. Halo semua, namaku adalah Lani. Ya, terima kasih. Stop. Sekian, Trims. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Uha atas bimbingannya. Ya, terima kasih Pak Uha sama bimbingannya selama sebelum UTS ini. Sekian, mari istirahat. Betul. Mari tidur, nggak upload dulu. Oh ya, stop record dulu nggak sih? Stop.